Kita harus menyesuaikan motor dengan rute yang kita lalui sebenarnya. Kalau kita emang mau full aspal, ya ban bawahnya juga udah aman lah. Tapi kalau kita ternyata udah mau ada lewat jalur-jalur yang agak gravel tanah sedikit, ban juga sebaiknya disesuaikan. Nanti yang agak dual purpose. Tuh, mana nih ya Mas Aan ya? Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gua Noval Safli di channel YouTube Automotive Traveling. Jadi gini teman-teman, gue nih mau traveling naik motor Matic. Tapi lihat setelan gue masih gembel, motor gue belum prepare sama sekali. Kenapa kayak gitu? Karena gue pengen nyari senior gue, Mas Aan, dia dari channel Automotive TV. Gue pengen nanya-nanya nih soal gimana sih cara traveling yang baik dan benar pakai motor Matic. Nah, gue lagi nyari-nyari nih tips and triknya gimana ya. Yaudah gue nyari dulu ya teman-teman, ikutin terus pokoknya videonya. Nah, itu dia itu Mas Aan. Joknya rendah, lebar, empuk banget, stangnya tinggi, nyaman lah pokoknya. Siapa nih? Lagi syuting? Malah masuk aja. Ikut syuting Mas. Walah Noval, cut dulu teman-teman, cut dulu. Walah, ada apa? Mau ikut syuting Mas? Ikut syuting? Iya Mas. Wah. Boleh nggak Mas ikut Mas? Cut dulu ya teman-teman. Ini ada yang ganggu. Halo. Oh. Nih teman-teman, Ya. orang yang saya lagi cari-cari Mas Aan. Oh iya, janjian yang kemarin ya? Kita udah janjian kemarin, iya jadi deh. Gimana, saya apa? sama Mas Aan kan mau ngobrol-ngobrol soal traveling naik motor Matic. Oh, Touring gimana tips and triknya. iya, oke, ingat. Oke? Yaudahlah, oke, ayo kita omongin Kita omongin aja ya. Ikutin terus teman-teman videonya. Mas Aan, Ya. kayak yang kemarin saya omongin nih, Oke. aku mau tanya-tanya soal gimana sih Mas cara traveling yang aman dan baik pakai motor, khususnya motor Matic Mas, karena saya punya motor Matic. Oke, jadi ini bahas persiapan mau touring naik motor Matic gitu. Iya, benar. Jadi apa aja harus dicek ya? Iya, dari ini dulu kali Mas ya? Nyaman lah ya. Dari safety-nya dulu kali ya Mas ya? Oke. Kalau dari sisi safety ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, ban tuh pasti. Ban. Karena kan penting banget tuh jalan biar nggak pleset, nggak licin lah ya. Yang harus dicek pertama adalah tekanan tuh. Tekanan angin ya? Tekanan dengan standarnya. Lalu yang kedua yang lebih penting sih kayaknya, jangan sampai udah botak. Ini contoh buruk ini. Ini udah gundul. Jadi patokannya adalah kalau ban masih layak atau enggak, lihat aja TWI-nya atau tread wear indicator. Itu ada segitiga di samping. Ini menunjukkan ada titik di sininya yang udah kesentuh aspal atau belum. Nah itu kalau udah kena aspal itu berarti emang udah harus diganti. Nah, Tapi secara umum juga kan, maksudnya ini bukan berlaku untuk motor ini aja, maksudnya semua motor harus dicek ininya ya. Terus apa lagi Mas? Lalu berikutnya bagian rem tuh. Rem. Dong. Bener. Udah jalan turunan nggak bisa rem. Nyusruk. Nah itu pertama sih yang bisa kita lihat kondisi kampasnya. Kampas rem. Nah ini triknya gampang ngeceknya kalau cakram. Ya dilihat aja, kita intip. Itu di kampas itu, di dagingnya itu ada kayak cekungan-tekukan. Kalau masih ada kelihatan ada lekukan di kampasnya itu berarti masih tebel. Masih ada dagingnya. Tapi kalau itu cekungannya udah nggak ada, itu berarti udah habis. Udah besi ketemu besi, itu harus ganti. Itu bahaya ya Mas ya? Bahaya banget, daripada nggak bisa mengurangi laju di jalan. Mending ke bengkel dulu, ganti kampas rem dulu. Iya benar. Ntar tadi mau traveling, mau happy malah jadi Malah nangis. Waduh, Jangan sampai ya. Nah itu berarti habis break. Kalau yang normal tinggal dilihat ini aja. Tuasnya di paha remnya itu kan ada indikatornya juga segitiga tuh. Kalau udah pol mentok itu berarti udah harus ganti. Udah harus ganti. Terus apa lagi Mas? Tadi pertama ban, lalu rem. Terus yang ketiga yang tak kalah penting juga lampu-lampu. Hmm. Gak mau dong lagi jalan, apalagi terus
namanya traveling kan belum tentu kita pulangnya malam atau siang ya. Betul malam lampunya ternyata nggak nyala. Waduh, bahaya banget dong. Belum tentu juga di jalanan yang lampunya banyak lampu yang terang. Kalau kita ke tempat-tempat yang gelap, jadi sebelum jalan kita harus pastikan lampu-lampu masih berfungsi normal semua, baik lampu utama, lampu rem, sen. Oke. Jangan lupa itu. Cek semua satu-satu lah pokoknya. Cek juga yang berkaitan dengan performa mesin. Oke. Kan nggak mau dong lagi touring, santai-santai tiba-tiba di jalan mogok. Atau di jalan trouble lah. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Yang pertama cek oli. Benar. Baik kualitas maupun kuantitasnya. Kita buka aja dipsticknya, tutupnya, cek tuh kurang atau enggak. Kemudian juga kalau emang udah waktu gitu, ganti oli itu udah 4.000 kilo, ganti oli mendingan, biar lebih aman di jalan lah. Sesuai dari anjuran ini ya. Kan 4.000 kan maksimal kan. Lalu berikutnya kalau motornya emang pakai radiator, ini radiator nih, pasti ada coolant-nya ya. Ada. Nah itu cek ininya reservoirnya kurang atau enggak kapasitasnya. Kalau kurang tambahkan. Nanti takutnya overheat juga kan Mas lagi di jalan ya. Dong, jangan sampai dong. Gitu kan. Itu kan dari sisi teknisnya. Kalau dari orangnya Mas, persiapannya apa aja Mas? Persiapan orangnya? Orangnya sih yang pasti sih biasanya siapin duit. Iya benar. Kalau nggak punya duit mending nggak usah ya. Beli bensin. Iya benar. Makan. Belum lagi kalau masuk bayar tiket segala macam. Iya benar. Itu pertama. Wah. Kalau selain itu, kalau menurut saya fisik pasti harus lagi sehat lah ya. Jangan sampai kalau lagi drop, lagi lemes, dan dipaksakan angkat. Iya benar. Ya. Kemudian ini nih, yang penting banget adalah safety gear-nya. Ya kan, jaket, sepatu, sarung tangan, helm, wajib pakai lah. Wajib, pokoknya untuk keamanan kan. Safety gear. Terus kan masakan sering ya, touring-touring jarak jauh segala macam. Itu biasanya setiap berapa lama sih kita istirahat Mas? Biasanya sih kembali ke fisiknya masing-masing ya. Cuma ya ada patokannya, kadang-kadang setiap 2 jam kita istirahat, baru cuma sebentar, dan minum, jalan lagi gitu. Jadi jangan dipaksain Mas ya? Berjam-jam lama, jangan daripada nanti terjadi yang tidak. Iya, tidak benar. Kita rajin berhenti. Lagian kalau touring kan menikmati perjalanan. Iya, benar. Jalan jam 2 jam, nemu spot bagus, istirahat, foto-foto, seger jalan lagi. Iya. Emang sebenarnya kalau traveling itu kan kita menikmati gimana perjalanan kita ya Mas ya. Iya, Mas, terus Mas, kalau misalkan ini kan motor standaran nih Mas nih. Kira-kira ada part atau bagian yang harus diganti atau ditambahin sih Mas untuk menunjang traveling Mas? Kalau namanya traveling kan jalan jauh biasanya butuh bekal ya. Kadang-kadang tempat penyimpanan yang kurang kadang ya. Walaupun kalau skutik sebenarnya udah punya bagasinya dalam. Cuma kadang-kadang kita perlu menambahkan box. Siapa tahu mau touring seminggu 2 minggu. Box tapi jangan yang terlalu besar juga Mas ya. Karena untuk Matic gini ya nggak perlu untuk yang paling 30 liter itu. Kan takutnya nggak safety juga kalau terlalu gede, lebih gede dari bobot motornya sendiri. Jangan terlalu lebar. Terus kalau untuk kayak shockbreaker gitu-gitu harus diganti nggak sih sebenarnya kalau traveling? Jadi selama memang performa masih bagus, nggak bocor, itu sebenarnya standar juga masih cukup. Asalnya nggak dipakai yang terlalu ekstrim kayak off-road segala macam. Nggak bisa ya, nggak perlu. Nah itu juga tuh yang penting banget diperhatikan. Kita harus menyesuaikan motor dengan rute yang kita lalui sebenarnya. Kalau kita emang mau full aspal, ya ban bawahnya juga udah aman lah. Tapi kalau kita ternyata udah mau ada lewat jalur-jalur yang agak gravel, tanah sedikit, ban juga sebaiknya sesuaikan. Nanti yang agak dual purpose gitu. Tapi Mas, ini kan motor maksudnya masih standaran nih Mas ya. Kalau namanya traveling kan kayak misalkan contoh kita mau ke air terjun gitu. Atau ke tempat-tempat wisata alam kan jalannya nggak mulus semuanya Mas ya. Ini kalau motor standar gini masih aman nggak sih Mas lewat-lewat? Aman, cuma kadang-kadang handicapnya agak kalau jalannya lewat tanah-tanah kadang kita agak licin-licin. Nah kalau itu tadi kalau emang mau begitu jalur-jalurnya ya sebaiknya sih ganti ban. Bannya pakai yang semi juru. Oke. Kembang-kembang agak tahu-tahu gitu dikit lah, tapi jangan yang terlalu kasar. Terus Mas Aan kan mungkin udah dari tahun berapa Mas jadi test rider? Saya dari 2009. Dari 2009 pasti udah ke banyak tempat ya Mas ya? Ada ini nggak sih Mas rekomendasi jalur-jalur yang bagus Mas buat touring? Kalau yang nggak jauh dari sini ya, masih seputaran Jawa Barat, Banten. Kalau saya sekarang lagi senang ke ini, Pantai Selatan. Pantai Selatan? Pantai Selatan. Daerah-daerah... Itu saya dari sini ke Puncak, terus Cianjur, belok kanan.
turun ke bawah, ke pantai selatan. Itu jalurnya asik banget, macem-macem, naik turun. Terus kondisi jalan juga beragam, ada yang mulus, ada yang sedikit agak-agak masih agak rusak dikit. Itu asik banget. Dan pemandangannya juga oke, dan jalanan sepi. Jalannya masih sepi ya Mas ya? Itu enak banget. Berapa jam kira-kira Mas ke sana Mas? Sekitar 4 jam. Di tim Otomotif TV juga lagi mempersiapkan pengen ke sana, tapi masih nunggu kondisi normal semua. Ajak Mungkin saya. nanti mau ikut sekalian? Ikut ajak, ayo. oke. Tapi aman nggak Mas? Kalau Aman, standaran lewat aman, jalur aman, situ? aman. Aman ya Mas ya? Cuma emang kalau untuk jalan jauh banget, kalau yang Matic Quick ini yang di set sebenarnya untuk jalan perkotaan, mungkin nggak akan senyaman yang Matic yang lebih gede. Iya. Kayak misal Vario dibanding PCX, pasti lebih nyaman PCX kan duduknya kan wisata. Mas Aan kan udah touring dari 2009, udah 11 tahun nih Mas ya. Apa ya? Biasanya bawa budget berapa sih Mas kalau traveling gitu naik motor? Nah, kalau gitu sebenarnya nggak bisa dipatok ya. Tapi kita biasanya sebelum berangkat udah bikin perencanaan mau kemana, tujuannya, jaraknya berapa kilo. Jadi nanti kita bisa hitung kebutuhan bensin sekitar berapa. Ketahuan tuh motor kita konsumsi bensin berapa lah, misal 140, jaraknya misal 400 kilo, berarti butuh berapa liter kan. Nanti kebutuhan makan bisa dihitung kan, 3 kali sehari, itu bisa dihitung semua, terus ditambahin cadangan lah. Ya cadangan ya. Sekitar minimal, kalau saya biasanya 25%-nya lah. Karena tiba-tiba kan pengen lebih jauh lagi nambah. Iya, tiba-tiba, wah kayaknya di sana masih bagus, diterusin lagi. Jadi nggak bisa dipatok, tergantung kita mau kemana, jaraknya berapa. Mas terus, kira-kira yang asik tuh bulan-bulan apa sih Mas? Kan cuaca juga kan kadang hujan, kadang panas. Tuh paling asik traveling tuh bulan apa sih Mas biasanya? Sebenarnya sih yang asik emang saat bulan-bulan kayak gini ya, Juni sampai sebelum ber yang hujan. Karena kalau pas musim hujan kan jalan licin. Ya, sering hujan juga nggak nikmat lah. Sih. Biasanya April sampai Agustus ya. Itu enak lah. Pas summer gitu ya. Pas summer. Ini mendung-mendung kayak gini sebenarnya enak juga nih Mas. Lagi cuaca mendung begini enak banget nih buat traveling. Mas, tadi kan kalau kita ngomongin tempat-tempat yang jalanannya semi off-road, kayak misalkan mau ke Curug segala macam, itu kan jalanannya banyak yang bebatu, apa tanah-tanah gitu. Itu cara bawa motornya gimana Mas yang bener Mas? Kalau emang kondisinya berat, jadi kita ya terpaksa agak turun gitu. Jadi kan nggak mungkin dong ngelicin kita langsung berdiri di atas motor terus kan. Ya agak turun, ngasih ya ngontrol bagian belakang biar dapat grip sambil gas, kontrol bis. Nah gasnya agak dikocok-kocok gitu sih. Kalau dipantang terus kadang masa slip. Oh iya malah slip ya. Kocok-kocok sambil jalan dapat, kalau dia gripnya udah enak, baru kita naik lagi motor jalan lagi. Keseimbangan sih. Keseimbangan yang penting ngatur keseimbangannya gimana, terus jangan kenceng-kenceng juga mungkin ya Mas ya. Kalau di jalan bebatu gitu ntar selamat aja. Iya benar. Selamat nomor 1. Thank you banget nih Mas Aan, udah digangguin lagi nge-review motor. Gak apa-apa lah. Nanti kalau mau nonton review motor ini bisa ditonton di mana Mas Aan? Di Otomotif TV ya, Otomotif TV. Jangan lupa juga di subscribe Otomotif TV, walaupun subscribernya udah beda jauh banget kita. Jangan lupa subscribe juga channel Otomotif Traveling. Ya, oke Mas Aan, thank you ya Mas Aan. Sama-sama. Dadah. Jangan lupa pakai helm. Benar, safety.